Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Daksinaga TV dan kadang warga Daksinaga di Gunung Kidul khususnya yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, termasuk nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman. Dan alhamdulillah kita juga diberikan kenikmatan yang luar biasa. Saat ini kita diberikan kesempatan menyambut juga mengisi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat dan juga magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak semua umat dapat merasakan keberkahan, kemuliaan, kesucian bulan Ramadan. Hanya umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja yang diberikan kesempatan. Namun tidak semua umat Nabi Muhammad SAW dapat merasakan keberkahan, kemuliaan dan kesucian bulan Ramadan. Karena hari ini masih banyak di antara kita yang menganggap Ramadan itu adalah biasa-biasa saja. Ramadan itu dianggap hanya rutinitas, tanpa ada semangat, tanpa ada ghiroh untuk bagaimana kita beramal ibadah selama bulan Ramadan. Beruntung kita semua termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diberi kesempatan untuk ikut mengisi bulan Ramadan ini dengan beramal ibadah. Muslimin muslimat, pemirsa Daksinaga TV dan juga kadang warga Daksinaga di Gunung Kidul. Salah satu ibadah wajib yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikum diwajibkan atas kamu sekalian asyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang puasa, kita semua sudah bisa memahami dari dulu. Kita juga sudah diberikan pengertian oleh orang tua kita. Puasa tiada lain, tiada bukan, hanya untuk mencari kemuliaan,
mencari derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki hajat yang besar, ketika kita memiliki keinginan yang kuat, ketika kita memiliki harapan yang besar, maka tentu harus dilandasi dengan riyadhah, dilandasi dengan pengorbanan, dilandasi dengan puasa. Itu salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Puasa secara syar'i disebutkan dalam kitab-kitab asyamu imsakun an muftirin jami'an nahar. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa jami'an nahar selama 1 hari penuh, dimulai dari fajar shodiq hingga terbenam matahari. Puasa ini melatih kita, melatih jiwa kita, melatih ruh kita, melatih seluruh indera kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa ini mungkin ada hal berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa ini mengajarkan kita betapa besarnya rasa keimanan kita. Ini bisa kita lihat dengan puasa kita. Puasa lain dengan ibadah yang lain, karena puasa ini adalah amal ibadah yang mana yang mengetahuinya adalah yang melakukan dan juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa contohkan, seandainya kita di kamar sendirian, di rumah sendirian, tidak ada satupun orang yang tahu. Bisa saja kita meminum segelas air, bisa saja kita makan 1 piring tanpa ada orang yang melihat. Tapi karena kita memiliki iman, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak sedikit pun tidak akan pernah berani untuk menyentuh makanan selama kita berpuasa. Inilah ajaran puasa, yaitu mengajarkan kita untuk sementara waktu selama 1 hari kita dilatih, kita digembleng untuk selalu mengingat bahwa kita ini pada hakikatnya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikatnya. Sehingga dengan harapan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadikan latihan untuk kita beramal ibadah di hari-hari berikutnya. Setiap apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita jalani, setiap langkah yang akan kita jalani tentu pasti akan jauh, harus tetap ada pertimbangan. Karena perbuatan yang akan kita lakukan tentu tidak bukan pasti akan selalu dicatat, selalu diawasi oleh malaikat-malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Daksinaga TV dan juga kadang warga Daksinaga,
muslimin, muslimat, semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan sedikit yang dapat kami sampaikan ini bisa menjadi tambah semangat, tambah ghiroh. Ini masih ada waktu ke depan selama bulan Ramadan, ketika kita diberikan pilihan, kita contohkan pilihan. Di depan kita ada sebuah gua yang gelap. Kemudian kita diberitahu, diberikan informasi. Yang jelas apapun yang akan kamu lakukan nanti dengan gua tersebut, kamu mau masuk, kamu tidak masuk, itu akan menyesal. Seandainya kamu masuk ke gua dan membawa sedikit ataupun juga membawa banyak pun, kamu akan menyesal. Ketika kita dihadapkan dengan beberapa pilihan tersebut, kira-kira kita mau milih yang mana? Mau milih tidak masuk gua, atau kita mau milih masuk gua tapi tidak membawa apa-apa, atau kita masuk gua membawa sedikit, atau yang terakhir kita membawa sesuatu yang ada di gua itu banyak. Padahal semuanya itu akan menyesal. Kira-kira warga Daksinaga milih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Semuanya akan menyesal. Ini diibaratkan kita melewati bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan kita lewati, semuanya pasti akan menyesal. Ternyata setelah sampai di dalam gua ini ada yang memilih tidak masuk gua, ada yang milih masuk gua dan membawa sedikit, ada yang membawa banyak. Ternyata setelah keluar dari gua, ternyata yang dibawa adalah emas. Ternyata yang dibawa di situ adalah mutiara yang luar biasa. Ini ibarat kita melewati bulan suci Ramadan. Tentu yang melewati bulan suci Ramadan tanpa ikut merasakan Ramadan, tanpa ikut merasakan kemuliaan bulan Ramadan, tentu nanti juga akan kecewa. Tentu nanti akan menyesal. Yang merasakan bulan Ramadan tapi hanya sebentar, hanya tidak istiqomah, ini diibaratkan masuk gua tapi hanya mengambil sedikit. Ini nanti pasti juga akan menyesal. Bahkan termasuk kita yang menggunakan, yang mengamalkan, yang menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan amal ibadah, itu tentu juga akan menyesal. Kenapa kok saya masih banyak nganggurnya? Kenapa saya masih banyak tidak melakukan ibadah selama bulan Ramadan? Pemirsa Daksinaga TV dan juga kadang warga Daksinaga, muslimin muslimat Gunung Kidul, semuanya yang berbahagia. Sekali lagi mudah-mudahan melalui media ini kita tambah semangat dalam menggapai kemuliaan, keberkahan dan kesucian bulan suci Ramadan ini, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menambah rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa takwa tersebut kita dapat melaksanakan ibadah dan amal yang baik nanti setelah Ramadan dan hingga kita ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah, banyak kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.